Sobat Ricci. Halo juga Profesor Juneman dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertama-tama perkenalkan, saya Grace dan saya bersama dengan partner saya George Steve. Wah, senang banget ya karena hari ini kita bisa berbincang dan ngobrol lebih lanjut lagi bersama dengan Profesor Juneman. Nah, banyak orang bilang nih, kalau misalkan sekolah itu merupakan tempat memori yang paling kita ingat. Nah, akan kebersamaan dengan teman sebaya, cinta monyet, lalu dengan guru-guru tercinta tentunya. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mengundang guru-guru yang pernah mengajar Profesor Juneman semasa sekolahnya. Mari kita sambut saja. Selamat datang Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Profesor, boleh diperkenalkan dulu dari Bapak Bambang dulu, boleh Pak? Lalu lanjut sampai ke belakang. Silakan. Saya Iya, silakan Pak. saya Bambang Priorasi. Oke, lanjut. Saya Pak Heru Triatno. Saya Ibu Anas, dulu mengajar ekonomi. Saya Yulita Tuti, mengajar ekonomi juga di SMP. Saya Uberto Suratno, mengajar Pancasila. Nama saya Gandhi, mengajar Prof ini mengajar olahraga. Saya Roberto Suparjo, dulu juga ngajar Pancasila. Nah, oke, kita udah perkenalan. Nah, sekarang gimana sih perasaan Bapak Ibu Guru yang ketemu lagi nih sama anak murid dulunya yang sekarang jadi guru besar paling termuda di Indonesia? Wow, Keren ya, Grace? keren banget sih. Gimana mulai dari Pak Bambang? Silakan Pak Bambang. Ikut berbangga alumni Ricci masih muda jadi profesor. Bangga dan mudah-mudahan menjadi contoh adik-adik bahasa. Kalau kita lihat cara belajarnya memang banyak yang mengatakan aneh. Karena memang barang baik itu kok nomor sendirian itu kan jadi bagus. Barang baik nomor sendirian, ya itu aja yang baik harusnya. Jadi Pak Juneman itu, Profesor Juneman itu kalau ada dia suka buka-buka buku lain dari buku mana. Kalau ada hal yang nggak bisa mau tanya, bawa bukunya sekalian untuk tanya pada gurunya, cari yang gurunya bisa. Jadi tanya tidak hanya pada satu guru senangnya mungkin atau guru lain itu, tanya pada yang bisa. Dia tidak guru bisa kan, bukan bidangnya bisa salah. Kalau misalnya ini guru bahasa Inggris ditanya tentang matematika, ya kurang pas kan. Jadi tanyanya pasti yang pas nanti. Dan itu tidak hanya sehari 2 hari, kalau 3 hari belum ketemu, cari terus. Luar biasa ya. Luar biasa. Hebat. Oke, lanjut ke. Memang ada yang guru yang sangat apa ya? Dekat. Sangat dekat atau istilahnya apa istilahnya? Ya sangat dekat. Sehingga disebut bapaknya, oh ini anak yang baik ini. Juneman. Ya orangnya kebetulan udah meninggal, masih muda tapi meninggal. Iya. Itu ada almarhum Bambang Sukono namanya. Dulu namanya Bambang banyak sih. Ya setelah saya ikut-ikut banyak. Iya. Kalau sebelum ada lainnya, ya saya kalau ada hasilnya cuma saya aja nggak nyasar. Nah ini Pak Juneman, Profesor Juneman dulu masih ada dari buku apa nih, bukunya penulis lama, banyak yang dari luar bukunya itu cari aja sampai disebut oh ini anaknya Pak Bambang, boleh Pak Bambang. Dia kepananya rasa nonton dulu itu dia kayak maling kayak ke bapaknya. Saking dekatnya ya. Saking dekatnya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Oke, sudah. Ya, Oke, lanjut ke Pak Heru. Makasih Pak Bambang. Ya, Mantap. Dulu saya ngajar nggak sih? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Bikin kartu pelajar. Saya nggak sempat ngajar dulu ya. Paling ngajar Kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah ya. Betul. Iya. Saya nggak ngira kalau
sekarang jadi profesor ya. Setahu saya itu dulu seniman itu orangnya pendiam, bukan orang yang aneh-aneh. Memang dia rajin, memang agak sedikit aneh ya menurut pandangan saya ya, karena beda dengan yang lain, orangnya rajin, sukanya diskusi. Makanya waktu itu maaf saya diundang Bu Anas untuk menghadiri pengukuhan profesor sampai bisa datang. Iya. Dan yang makanan luar biasa. Sekarang bisa menjadi seorang profesor. Selamat, semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya. Baik, terima kasih Bapak Heru. Lanjut lagi kita ke Ibu Anas. Silakan Bu Anas. Flashback ke masa lalu ya. Betul. Ya, boleh. Profesor ini dulu kalau di kelas itu duduknya ada di sebelah kanan, nomor 3. Kemudian senyum simpul kalau diajar, itu penuh perhatian, sangat memperhatikan sekali kalau saya sedang mengajar di kelas. Saya mengajar ekonomi. Waktu itu beliau kelas 10, dan ciri khas yang selalu saya ingat sampai sekarang, beliau itu membawa tas koper kotak warna hitam, dan ciri khas berikutnya adalah selalu rambutnya rapi, potong pinggir ya, dibelah pinggir seperti ini, kemudian selalu rapi karena menggunakan minyak rambut, kemudian pakaian juga selalu rapi, dan melihat guru itu selalu senyum simpul. Ya, seperti itu. Ingat banget ya Ibu ya. Ya, ingat banget. Kemudian setiap sesi istirahat pasti ke ruang guru. Ya, Beda. itu diskusi Banget nih Chris ya. dengan Pak Bambang Sungkono. Diskusinya nggak main-main. Itu tentang politik dan tentang filsafat. Beda. Dan buku yang dibawa itu beda dengan murid lain. Itu yang dibawa adalah buku-buku filsafat. Ketika ada yang ingin ditanyakan, pasti nanti dibuka, didiskusikan dengan Bapak Bambang Sungkono. Kemudian salah satu siswa yang berani juga memberikan satu pendapat atau argumennya terhadap tulisan-tulisan di harian Kompas, termasuk mengkritisi pendapat dari beberapa profesor di koran Kompas. Waktu itu saya ingat betul, dan saya terharu banget waktu beliau itu disertasi S3 di UI, dan saya juga diundang. Lebih terharu lagi itu ketika ngundang lagi pengukuhan menjadi seorang profesor. Jadi kami sebagai guru, seluruh guru, pihak sekolah itu sangat bangga sekali pada Profesor Zuneman. Luar biasa. Ya, luar biasa, sebagai guru kami semuanya bangga. Salut. Wow banget Wow sih. banget deh. Wow banget. Oke Ibu, terima kasih Bu Anas. Kita lanjut lagi ke Ibu Yulita. Mari Ibu Iya. Yulita. Saya juga punya kesan untuk Prof ini ya, Zuneman ini memang dari dulu murah senyum. Terus kalau ada pertanyaan itu dikejar terus sampai kita misalnya baru piket istirahat, Bapak Ibu guru piket istirahat, ya masih tanya di tangga mau di mana, itu tanya ya masih tanya. Pelajaran kemarin yang dia merasa belum puas masih ditanyakan terus ya. Jadi kalau kita lihat, wah ini luar biasa. Ternyata kalau kita lihat memang betul-betul pengen tahu seperti itu. Jadi kalau saya lihat betul-betul Prof ini memang istilahnya pengetahuannya itu banyak. Kalau saya lihat juga pelajaran, hampir semua pelajaran itu bagus semua. Maka kalau kita lihat memang hebat, dan selamat untuk Prof Zuneman ya, bangga untuk kita semua, dan semoga nanti menular ke adik-adik yang di RIJI. Amin. Baik, terima kasih Bu Yulita. Kita lanjut ke Bapak Hubertus. Gimana Pak Hubertus? Terima kasih. Mendengar pengukuhan Profesor Zuneman, ketika disampaikan dari rekan-rekan guru,
saya namanya selalu ingat gitu ya. Biasanya guru itu kan yang diingat yang nilainya bagus itu ingat, atau yang kurang juga ingat gitu ya. Jadi nama itu bukan hanya karena dulu sering ketemu ya, tapi prestasinya baik ketika di SMP. Jadi selalu ingat nama itu. Saya merasa ikut senang, bangga bahwa ada murid yang mencapai prestasi yang membanggakan buat kita dan buat Indonesia. Ya harapannya seperti itu. Satu hal yang saya ingat, Profesor Juneman ini orangnya salah satunya terbuka. Maksudnya ketika ada persoalan, ya persoalan apapun ya, kalau saya kan ngajar Pancasila, tetapi kadang persoalan yang bukan ada kaitannya dengan Pancasila pun ditanyakan gitu. Jadi satu pertemuan yang saya ingat sampai sekarang itu di perpustakaan. Dulu kan nggak ada internet gitu ya. Jadi kalau baca-baca ya di perpustakaan lah. Ketemu di situ tuh menyampaikan, barangkali Profesor Juneman sendiri lupa, menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Yang saya ingat itu mempersoalkan tuayan banyak tetapi pekerjanya sedikit. Itu yang saya ingat sampai sekarang gitu. Sepertinya saya ingat waktu itu habis CD atau bagaimana gitu ya. Jadi kesan saya bukan hanya mempertanyakan yang berkaitan dengan pelajaran Bapak Ibu guru yang diajarkan langsung, tapi mungkin hal-hal yang lain. Saya berharap semoga Profesor Juneman ini membawa berkat buat banyak orang ya, khususnya buat Ricci. Semoga Ricci makin berkembang begitu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hubertus. Kita lanjut lagi ke Bapak Gandhi. Silakan Pak Gandhi. Terima kasih Jos. Untuk menanggapi Prof Juneman ini aneh bagi saya ya. Soalnya memang aneh, orangnya aneh, dari SMP itu memang aneh. Anehnya salah satunya pas bidang studi olahraga, yang lain bawa tas gede buat tempat baju ganti, kaos dan celana. Tapi beliau ini justru bawa koper, tetap bawa koper. Cukup dengan koper satu untuk baju dan kaos ganti. Heran saya, ditempatkan di mana tadi baju olahraga? Ya, jadi memang dari SMP itu saya pribadi itu udah sering memanggil Prof ini. Dari SMP itu udah saya panggil Prof. Maka karena ya saking anehnya orangnya, yaitu tadi bukan pelajaran olahraga, tapi ditanyakan ke Pak Gandhi juga. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan masih bisa menjawab. Anehnya saya ya, walaupun jawabnya mungkin nggak puas beliau ya, tapi paling tidak nyambung ya. Itu kesan saya terhadap Prof Juneman. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi adik-adiknya, bagi anak-anak Ricci secara keseluruhan. Terima kasih, Jos. Terima kasih Pak Gandhi. Kita lanjutkan ke Bapak Parjo. Mari Pak Parjo, silakan. Terima kasih. Saya kira satu kebanggaan bagi guru itu salah satunya adalah kalau muridnya dulu itu berhasil. Dan ini salah satunya yang bagi saya, kalau membicarakan murid yang berhasil itu kadang-kadang malah saya bulu kuduk saya berdiri, kadang-kadang air mata saya keluar. Karena apa? Bangga. Yang disampaikan teman-teman tadi itu semua sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman bilang aneh, bagi saya unik memang. Soal koper itu memang khas. Lalu kalau teman-teman melihat wajah Prof sekarang ini, itu sebetulnya bagi saya wajah yang dulu juga, nggak berubah. Cara penampilan, senyumnya, goyangnya kepala, jalannya, ini nggak berbeda. Lalu yang menarik juga bagi saya adalah apa yang dialami, yang dibuat oleh Prof ini mestinya berlaku sepanjang zaman. Apa itu? Seorang pelajar yang nggak pernah puas terhadap jawaban, mencari pemenuhan terhadap kebutuhan ya. Siapapun ditanya. Tadi kan dibilang ruang guru itu saya pikir menjadi salah satu tempat yang paling nyaman bagi Prof Juneman ya. Nyaman karena apa? Kehausan dijawab di situ gitu. Maka benar tadi dibilang ini anaknya Pak Bambang Sungkono. Jadi dimanapun ketemu beliau, yang saya ingat adalah
orangnya yang rajin, selalu mencari jawaban kebutuhan, dan yang tidak pernah terlupakan adalah di mana ada Juneman, di situ ada Bambang Sungkono. Ya. Jadi itu ya. Dan saya berharap beliau ini menjadi inspirasi bagi teman-teman juga yang masih berjuang sekarang. Apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, saya kejar, saya ingin penuhi sampai itu betul-betul saya peroleh. Dan Prof, selamat, semoga apa yang didapat hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bangga banget ya dengarnya, Bapak Ibu guru bangga. Tapi aku juga ikut bangga loh. Bangga dong, Grace. Kita juga ikut bangga dengarnya. Nah, tadi Bapak Ibu guru kan juga sudah memperkenalkan pembelajarannya dulu ngajarnya apa aja. Kalau boleh tahu nih, dulu Profesor Juneman orangnya gimana sih kalau di kelas? Iya, sebenarnya tadi sudah terungkap oleh ibu bapak guru gitu ya. Dan tadi dalam wawancara sebelumnya juga memang teman-teman mungkin melihat kok banyak ragam pertanyaan dan banyak ragam minat gitu ya yang saya ajukan, saya lontarkan, mulai dari politik, agama, sosial gitu ya, dan ilmu-ilmu alam kadang-kadang juga saya diskusikan gitu. Dan saya sangat bersyukur karena ibu bapak guru sabar ya terhadap saya. Tadi kan sempat terungkap kata aneh, memang itu gitu ya. Saya akui gitu ya. Nggak pernah tanya matematika ya. Jadi kesabaran ini adalah suatu kualitas tersendiri dari ibu bapak guru di RICI. Kemudian juga bersedia meluangkan waktu ya di tengah-tengah saya yakin Bapak Ibu guru juga memiliki harus koreksi ujian ya kan, harus mempersiapkan mata pelajaran dan sebagainya, tapi masih meluangkan waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam kurikulum ya, dalam kurikulum mata pelajaran. Dan saya ingat juga beberapa hal, misalnya tentu sebagai seorang pemuda pada waktu, sebagai seorang remaja pada waktu saya sekolah itu adalah krisis jati diri ya, mencari identitas. Bahkan saya tadi dalam wawancara sebelumnya saya sampaikan, mungkin sebelum SMA itu saya belum beragama begitu. Pencarian terhadap agama itu terjadi pada saat SMA. Nah, ketemu pihak-pihak yang atau guru-guru RICI yang tepat, kemudian kita bisa mendalami bersama-sama dan akhirnya saya juga bisa menentukan pilihan-pilihan. Jadi kesabaran, kebijaksanaan dan kesediaan untuk meluangkan waktu untuk mendukung pertumbuhan siswa-siswi, saya kira itu kualitas yang tak tergantikan pada masa saya sekolah dulu. Gitu. Wah, Luar biasa. Terima kasih Prof. Lanjut, kita selama mengajar Prof. Juneman, ada nggak nih pengalaman yang tidak terlupakan bagi Bapak dan Ibu guru? Boleh mulai dari Pak Bambang, silakan Pak. Yang tak terlupakan gitu. Yang paling berkesan buat Pak Bambang itu apa gitu? Yang paling berkesan pada saat mengajar beliau apa ya. Pak? Nggak ada yang berkesan. selalu nggak pernah membuat ributan misalnya atau sebut-sebut, memperhatikan terus, jadi makanya nggak ada yang tidak berkesan. Semuanya berkesan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Sekarang lanjut lagi ke Pak Hew. Bagaimana Pak Hew? Kalau saya nggak ngajar ya dulu ya. Karena jadi kepala sekolah. Iya. Mungkin jarang ketemu, saya takut mungkin ketemu kepala sekolah. Tapi enggak, karena memang yang saya lihat Profesor Juneman sekarang ini, memang yang saya lihat tuh orangnya memang aneh dan biasa-biasa saja. Maka saya begitu bangga sekarang menjadi seorang profesor itu luar biasa. Dan memang dari apa cara dia belajar itu memang beda dari teman-teman yang lain. Yaitu seorang pemburu ilmu, terutama bidang sosial ya. Iya. Haus akan ilmu ya Pak ya. Iya. Kalau matematika nanya sih. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Kita lanjut ke Ibu Anas. Kira-kira ada nggak nih pengalaman yang paling berkesan selama mengajar Profesor Juneman? Yang paling berkesan.
Di antara murid-murid yang lain itu beliau itu paling cool. Ya. Tapi kalau sudah senyum itu mengandung banyak makna. Ini senyumnya senyum apa ini, ya? Tetapi entah kenapa itu mata saya lebih banyak tertuju padanya saat itu. Dan saya masih teringat betul karena nama itu buat saya secara pribadi itu unik. Saya berpikir di rumah kenapa namanya Juneman. Sampai saya suatu ketika memberanikan diri bertanya, oh ternyata itu lahirnya bulan Juni. Men manusia, jadi manusia atau seseorang yang lahir bulan Juni. Seperti itu kan Profesor? betul. Kemudian yang saya salut berikutnya adalah ketika teman-teman lain semuanya itu ke kantin, beliau ini tidak ke kantin, tapi spesially ke ruang guru dan ngobrol tentang filsafat dan tentang politik. Dan kesan yang lain lagi adalah ketika anak-anak lain itu bacaannya buku mapel, mata pelajaran, beliau itu yang dibawa, yang dipegang itu buku-buku filsafat. Saya pernah pinjam, saya kembalikan lagi karena saya cukup pusing. Berat gitu ya Bu ya. Berat bacaannya. Bacanya berat ya. Bu kok udahan? Udah, terima kasih. Terima kasih. Udah beda dari yang kita nih. Iya, kalau kita kan matematika ya Bu ya, lihat buku matematika, oh udah nggak makasih gitu kan. Oke. Tapi memang saya sangat salut ya, beliau itu dari seumur itu, dari mulai kelas kalau dulu sebetulnya kelas 1, kalau sekarang sebetulnya kelas 10 ya, itu sudah bacaannya itu yang diperdalam tentang filsafat. Dan excited banget ketika bicara tentang politik. Dan tertarik banget ketika ada profesor yang mengungkapkan pendapat tertentu dan menurut beliau itu ada yang perlu dikritisi, beliau berani. Dan itu sampai dari sekian orang yang mengkritisi, beliau yang bisa masuk dan berhasil mengkritisi dan diunggah ke koran Kompas. Itu tidak semua siswa di usia yang masih kelas 1 SMA, saya kira pada zamannya itu sangat langka. Itu bangganya luar biasa. Pak Bambang menceritakan itu berulang-ulang di ruang guru. Dan satu lagi yang ketika Pak Bambang ini sakit, itu karakter Ricci-nya itu benar-benar terbentuk. Salah satu karakter Ricci adalah respect. Beliau begitu tahu Pak Bambang itu sakit, Pak Bambang Sumono sakit, langsung Bu, nomornya, WA-nya mana? Bu, rumah sakitnya di mana? Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu dia ingat betul siapa yang dulu pernah memberikan satu nasihat, suatu petunjuk, siapa yang pernah berjasa. Beliau tidak melupakan yang pernah berjasa pada beliau. Itu kehebatannya yang mengesan di hati saya. Terutama terharu banget waktu kaget diundang waktu disertasi S3 di UI dan diundang lagi, Bu, pengukuhan profesor. Tuh saya jujur saya kaget. Gitu ya. Kaget. Karena Tuyang ya masih muda banget. Untuk pengukuhan profesor itu termasuk yang termuda di Indonesia. Di DKI. Dan kemungkinan juga beberapa profesor mengatakan kemungkinan juga itu termuda se-Indonesia. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ana. Banyak ya yang berkesan di Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke Ibu Yulita. Gimana Bu? Apakah ada pengalaman nggak yang nggak terlupakan itu selama mengajar Profesor Juneman? Kalau saya lihat waktu di SMP itu memang Prof ini murah senyum, terus serius. Kalau pelajaran di kelas itu serius sekali. Terus yang suka bertanya ya hanya Prof ini. Wah, di mana man? Tadi saya bilang kalau Bapak Ibu guru SMP kan sering kalau misalnya entah pijat istirahat dan sebagainya ya tetap dikejar, ditanya terus gitu seperti itu. Ya, itu maka saya bilang istilahnya itu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi pengennya tahu terus kayaknya seperti itu ya, Prof ya. Iya, itu yang luar biasa. Grace ya. Iya. Perlu ditiru berarti ya. Oke, terima kasih Bu Yulita. Kita lanjut lagi ke Bapak Hubertus. Gimana Pak Hubertus? Ada nggak nih pengalaman yang nggak terlupakan yang paling berkesan buat Pak Hubertus selama mengajar Profesor Juneman? Terima kasih. Yang saya ingat itu beliaunya orangnya sopan gitu ya, terus serius. Dari prestasi ya
sangat baik. Kan kalau dulu saya ulangan itu selalu isai gitu ya, uraian. Jawabannya begitu lengkap gitu. Itu yang sangat berkesan pada saya itu. Jadi bukan hanya jawabannya yang lengkap dan hasilnya memang baik begitu. Itu yang selalu saya ingat gitu. Dan kesan yang saya ingat sampai sekarang kelihatannya dulu ketika di SMP mamanya sering nganter ke sekolah, sering hadir ke sekolah. Nah, itu terima kasih. Terima kasih Pak Hubertus. Lanjutkan ke Pak Gandhi. Gimana Pak Gandhi? Terima kasih. Yang mengesan bagi saya untuk Prof ini yang pertama adalah nama. Dari Bapak ngajar sampai sekarang Juneman itu cuma satu. Sehingga kalau bicara dengan Juneman pasti tertuju ke sini. Ya, Prof ini ya. Yang pertama, yang kedua ya kesan saya ya masalah koper. Kemudian nggak pernah marah dia, murah senyum dan lain sebagainya lah. Itu yang kesan saya terhadap Prof Juneman ini. Terima kasih. Ganti lanjutin ke Pak Parjo. Silakan Pak Parjo. Terima kasih. Selain yang dikatakan teman-teman, itu bagi saya cukup mengesan. Salah satunya adalah kalau beliau ini baru saja menghadap Pak Bambang, saya mesti harus siap-siap. Karena apa? Karena Pak Bambang mesti seringkali lari ke saya untuk diskusi lagi di lanjutan itu. Dan kalau saya mau masuk kelas-kelas beliau, saya sudah harus siap-siap. Artinya apa? Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar itu. Jadi secara tidak langsung beliau ini adalah motivator saya untuk belajar. Bukan hanya tentang, kalau saya bicara Pancasila waktu itu kan relatif guru baru ya. Memang saya juga banyak belajar, tapi dalam hal tertentu saya bersiap-siap karena saya sadar yang saya hadapi ini anak yang pertanyaannya memang seringkali nyeleneh, bukan asal, tetapi sesuatu yang membuat saya harus berpikir bukannya 2 kali, mungkin 5-6 kali gitu ya. Jadi, meskipun beliau tidak bertanya langsung, tapi kadang-kadang itu tadi, kalau beliau sudah baru saja ngadap Pak Bambang, saya harus siap-siap untuk melanjutkan diskusi berdua. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak Parjo. Oke, tadi kita udah denger nih beberapa momen-momen yang gak terlupakan dari Bapak Ibu guru. Terus lucu-lucu banget gitu lagi Terus ya. lucu, benar-benar lucu. Nah, kalau tadi kita udah denger dari sisi guru, sekarang kita mau nanya ke Profesor Juneman. Apakah ada momen yang tidak terlupakan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini? Iya, tentu saja Bapak Ibu guru adalah role model ya buat saya. Aspirasi saya untuk menjadi seorang guru. Jadi awalnya saya tidak ingin jadi dosen sebenarnya ya, ingin jadi guru gitu ya. Itu saya kira tidak terlepas dari pengalaman bersama ya dengan para guru dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para guru sangat empatik begitu ya. Dan kalau tidak empatik tentu saya tidak ingin jadi guru gitu ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kesediaan waktu untuk mendukung pertumbuhan siswa-siswi ya. Saya kira tidak hanya saya tapi semua siswa-siswi dengan segala pendekatan yang bisa diberikan secara maksimal oleh Ibu Bapak guru itu menjadi satu hal yang menjadi kualitas ya dari para guru di RICI yang saya kira sampai saat ini mestinya tetap terjaga begitu ya. Dan ketiga, kalau aspirasi menjadi profesor, saya ingat Pak Bambang Priyono itu sempat di kelas menyampaikan itu tokoh geografi namanya Profesor R. Bintarto ya. Itu S1 ya Pak ya, S1, seorang S1 tapi bisa jadi profesor gitu. Saya ingat benar Pak Bambang waktu zaman dulu kan ada menteri-menteri ya, ada Profesor Emil Salim, Profesor Sumarlin di ekonomi gitu ya, JB Sumarlin, kemudian ada Profesor Fuad Hasan ya untuk Menteri Pendidikan. Ya, saya kira itu juga beberapa hal yang saya ingat menjadi satu diskusi ya di ruang-ruang kelas gitu. Dan
di pelajaran-pelajaran Pak Robertus Suparjo, ya misalnya itu juga sebenarnya bukan Pancasila, Bapak Parjo ngajar saya itu agama. Ya, agama gitu ya. Ya. Jadi itu juga terjadi diskusi-diskusi, bukan hanya menawarkan keyakinan-keyakinan. Ya, saya sendiri bukan beragama Katolik gitu, saya Kristen begitu ya, tapi dengan diskusi mengenai iman Katolik gitu membuka cakrawala tersendiri buat saya gitu ya. Dan disitulah saya merasa keterbukaan guru-guru Ricci untuk berdiskusi terbuka ya, itu sangat menyentuh ya hati sanubari saya gitu. Dan artinya agama bukan sesuatu yang tabu untuk didiskusikan secara kritis, ada sejarahnya dan sebagainya gitu ya. Itu yang berkesan. Kemudian Bu Anas juga saya ingat kalau nggak salah di meja Ibu sempat artikel atau surat pembaca saya itu digunting kemudian ditaruh di meja itu ya. Itu saya juga ingat itu. Memang pada waktu itu saya gemar menulis ya, baik di mading, majalah dinding maupun di surat pembaca di majalah Hidup, juga sempat di rubrik Kompas Muda ya. Pada waktu itu saya merasa justru saya bisa menulis itu karena Ibu Bapak membiarkan saya juga ya untuk menuangkan gagasan-gagasan, mengolah dan sebagainya gitu ya. Kemudian Bu Yulita ngajar saya oikos dan nomos itu saya itu ingat banget begitu ya. Dan saya kira prinsip ekonomi itu kemudian juga selalu terpatri sebagai salah satu pertimbangan ya untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang bukan hanya bicara soal efektivitas tapi juga efisiensi gitu ya. Ilmu ekonomi itu jadi penting ya. Pak Gandhi juga ya dengan ilmu olahraganya. Yang unik dulu olahraga ada ujian teorinya juga ya. Sampai sekarang juga begitu. Sampai sekarang ya gitu ya. Nah, itu kan suatu hal yang berkesan juga buat saya ya, bahwa olahraga itu bukan hanya soal praktis ya, tapi juga ada latar belakang, ada sejarah, ada ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui, dan itu sangat menarik saya kira gitu ya. Pak Hubertus Suratno sebenarnya kalau di SMP ini, kalau di SMP kan bapak saya Pak Bambang ya. Sebenarnya kalau di SMP, kalau teman-teman kenalnya itu Pak Hubertus itu gitu ya, karena saya termasuk sering nanya ya Pak ya di pelajarannya soal Kemal Idris lah, soal jenderal siapa dan peristiwa sekitar G30S dan sebagainya. Ya saya sangat gembira pada waktu itu, sangat bergairah ya, apalagi waktu SMP itu saya kedatangan surat dari sahabat pena saya dari Santa Ursula gitu ya. Jadi saya punya sahabat pena, surat-suratan 3 tahun. Isinya ya peristiwa-peristiwa sosial politik ya. Kadang-kadang saya tanya juga ke Pak Hubertus, ini menurut Bapak gimana pendapatnya gitu ya. Sebagai salah satu bahan juga untuk menulis surat gitu ya. Nah itu beberapa pengalaman yang saya kira sangat berkesan. Kalau dengan Pak Herutri ya, karena beliau kepala sekolah, saya datang ke kantornya. Salah satu yang saya ingat, saya bikin kartu pelajar ya, minta tanda tangan. Waktu itu untuk keperluan apa ya, apa yang ikut seminar atau apa gitu, saya sangat butuh kartu pelajar itu. Kemudian Staf Admin bilang ini ada belangkonya, yaudah saya print sendiri, saya gitu ya, saya bawa, saya print sendiri. Kemudian saya menghadap Pak Heru khusus untuk minta tanda tangan di kartu pelajar gitu ya. Saya kira itu beberapa pengalaman yang sangat saya syukuri. Artinya sejarah hidup saya terbentuk ya, sampai dengan saya menjadi seorang profesor pada sini. Saya sangat mengaminkan doa-doa dari Ibu Bapak semoga perjalanan saya ke depan berkat inspirasi dan harapan doa terbaik dari Ibu Bapak bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Oke, terima kasih Profesor. Wah, Grace ini seru banget. Seru banget. Banyak motivasi yang bisa kita dapat ya dari sini ya, Setuju banget. Ya. Oke, tapi ada pertanyaan lagi nih Kak, Pak. Kalau dari Bapak Ibu, ada gak nih yang mau disampaikan ke Profesor Juneman? Boleh kayak pesan dan kesan juga boleh. Mulai dari Pak Bambang. Gimana? Silakan Pak Bambang. Ada Ada kesan-pesannya nggak, Pak Bambang? untuk Profesor Juneman, Pak? Silakan. Ya, pesan apa ya?
ya pesan tentang kehidupan yang sekali jalani itu dalam jalur yang betul untuk Juneman. Jadi yang dijalani saya rasa jalur yang betul. Jadi jangan ada yang aneh-aneh. Kalau aneh memang kadang-kadang kelihatan baik tapi kelihatan jelek. Tapi sudut pandangnya mungkin beda. Jadi kalau aneh-aneh jadi malah pandangannya beda. Tapi sebelumnya setelah saya lihat sudah berkeluarga kan ya? Iya. Berkeluarga, udah punya anak. Belum. Itu jalur, belum punya, ya pokoknya udah berkeluarga. Iya. Jalur yang betul tentang anak sih nanti mesti dikasih lah sama Allah. Asal minta. Jadi lanjutkan jalur-jalur yang sekarang. Ilmu yang dipilih juga cukup baik untuk kehidupan, maka saya sangat salut. Mudah-mudahan tetap bisa lancar. Amin. Kehidupannya juga lancar, bidang ekonominya maupun bidang pengetahuannya atau bidang yang terpilih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut kita untuk pertanyaan ini kita mewakilkan saja karena memang durasi tinggal sedikit ya. Jadi kita mewakilkan Ibu Anas. Bagaimana Bu Anas? Oh iya. Silakan Bu Anas. Ini sekalian closing ya. Ada 2 pertanyaan lagi Bu. Oke, pesannya itu simpel saja. Tetaplah menjadi orang yang kaya ilmu, kaya hati, tapi tetap rendah hati. Milikilah semangat untuk terus mencerdaskan pikiran banyak orang, banyak siswa, banyak mahasiswa, dan banyak masyarakat. Tetapi jangan lupa mencerdaskan hati, supaya negara ini tidak krisis hati. Karena sesuai jurusannya di bidang psikologi, dan semoga juga orang-orang potensial seperti Profesor Dr. Juneman ini suatu saat mudah-mudahan Tuhan mengabulkan dan bisa duduk di salah satu lembaga yudikatif atau eksekutif, entah itu di DPR, entah itu di MPR, entah suatu saat menjadi salah satu menteri atau menjadi salah satu Dewan KPK. Karena banyak sekali membahas tentang persoalan korupsi di negara Indonesia. Ya, kita tentunya bangga dan kita tetap memberikan semangat, mudah-mudahan menjadi aspirasi banyak orang, banyak siswa dan seluruh alumni Sekolah Ricci, dan semoga menjadi terang bagi dunia dan negara Indonesia sendiri, terutama di bidang psikologi, dan semakin banyak mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Amin. Kita semua mengaminkan ya pesan-pesannya tadi. Nah, gimana nih Profesor Juneman setelah mendengar pesan-pesan yang menyentuh hati banget loh? Gimana perasaannya? Dan apakah ada pesan juga yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru? Iya, tentu saja kualitas ya tadi saya menyampaikan ya, kualitas pendidikan, kualitas kesabaran, dan kualitas-kualitas lain gitu ya yang sangat positif dari iklim Sekolah Ricci dengan Ibu Bapak guru ini. Tentu saya berharap tetap terpelihara gitu ya sampai selama-lamanya begitu ya. Artinya dari generasi ke generasi kita tahu sekarang ada guru-guru baru dan sebagainya. Tentu saja semangat spirit Ibu Bapak guru yang sudah sangat senior ini kemudian bisa menular, kemudian menyebar juga guru lain sehingga siswa-siswi lain juga sama beruntungnya dengan saya ketika saya menempuh pendidikan di Ricci. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih Profesor. Nah, Prof, selain untuk guru, ada gak nih yang mau disampaikan kepada seluruh insan Ricci dan juga masyarakat luas? Iya. Saja Sekolah Ricci sebagai sekolah Katolik gitu ya, artinya spirit Katolik itu ya keimanan, kejujuran, kebersamaan, pelayanan, keadilan ya, itu spirit yang sangat penting. Oleh karena itu saya menyampaikan itu saja, jadilah alat Tuhan yang efektif gitu ya. Kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk berkarya ya di muka bumi ini. Jadi apapun yang kita lakukan, generasi muda sekarang suka bikin konten dan sebagainya, maka itu semua harus diletakkan dalam kerangka
pelayanan ya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan segala pembelajaran yang diterima oleh siswa-siswi di sekolah Ricci ini diharapkan ya diabdikan atau menjadi suatu pelayanan kepada sesama. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Baik Sobat Ricci, itu tadi pesan yang tadi udah kita sama-sama dengar dari Profesor Juneman. Nah, sekian dulu dari kami untuk hari ini. Saya Grace Dan saya George Steve. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Juneman dan juga kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak untuk waktunya. Boleh berbicara banyak nih sama kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.